Terlepas soal kepemimpinan wasit lah ya Persib ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, 2 gol Persib tercipta dengan skema yang sama, yaitu long ball ditaruh di belakang pemain bertahan Persib, kemudian diterima sama striker. Itu berarti pelatih si Sailor Moon ini udah tahu banget tuh keunggulannya dan kekurangan dari Persib. Mereka punya striker yang punya finishing oke, kontrol bola oke, dan ketenangan. Speed juga oke. 2 gol begitu. Kalau soal penyerangan ya Persib udah luar biasa, bermain tandang bisa mencetak 2 gol dengan skema, bukan hoki-hokian. Yang pertama dari corner itu jelas direncanakan. Skema bukan langsung dilempar ke kerumunan, tapi umpan pendek kemudian dibawa keluar dan shooting. Yang kedua juga golnya rapi banget, umpan matang cantik dari Tom Haye. Dia 2 assist di sini dan dapat poin 9, itu luar biasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini kalau pelatih Liga Indonesia nonton, nah kelemahan Persib di situ. Oh, ternyata begini cara mengalahkan Persib Bandung gitu kira-kira. Minimal begini caranya membobol gawang Persib gitu. Jadi pakai long ball, duel antar striker dan center back Persib, dan 2 kali kemarin dimenangkan oleh striker lawan. Itu yang harus diperhatiin. Sepertinya sepak bola Belanda sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di era sepak bola modern. Ini buktinya, Liverpool dipegang Arne Slot dari Belanda musim ini babak belur, digulung 1-4 sama PSV Eindhoven. Ya mungkin Belanda cocok untuk di negaranya aja dan diterapkan di tim nasional, tapi tidak di luar Belanda. Di Liga Indonesia juga beberapa pelatih Belanda kesulitan untuk membawa klubnya bersaing di papan atas Liga 1 kita. Persija, Persib, Borneo, pelatihnya juga bukan dari Belanda dan tidak menggunakan gaya total football. PSG bukan dipegang Belanda, Napoli, Inter Milan bukan Belanda, Barcelona bukan Belanda, Real Madrid bukan Belanda. Klub-klub Inggris di papan atas saat ini juga bukan dipegang Belanda. Arsenal yang mempunyai klasemen juga tidak dipegang oleh pelatih Belanda. Jadi apakah ini bisa menjadi tolak ukur Indonesia untuk mencari pelatih untuk tim nasional? Apakah harus ambil dari Belanda atau ambil aja dari Asia yang sangat mengerti budaya permainan sepak bola Indonesia? Ya ini si Arne Slot kalau nggak dipecat sama Liverpool kelewatan. 2 kali berturut-turut udah kalah di kandang. Anfield yang dulu angker sekarang udah nggak ada tajinya lagi. Gua akan kasih alasan betapa hebatnya Liga 1 Indonesia. Ini dia. Ada 2 pemain Liga 1 Indonesia yang saat ini negaranya lolos ke Piala Dunia, yaitu negaranya Yuran Fernandes dan Gervani Castanir, pemain dari Curaçao. Dua-duanya aktif di tim nasional, tapi karirnya di Liga Indonesia nggak terlalu cemerlang. Pemain inti di tim nasional, tapi di Indonesia kurang cemerlang, tapi bisa membawa timnasnya masuk Piala Dunia. Itu berarti kualitas liga kita ya luar biasa. Pemain yang biasa-biasa aja bisa membawa timnasnya masuk ke Piala Dunia. Indonesia pemain-pemainnya bermain di Liga Eropa yang katanya Liga Eropa adalah liga terbaik di dunia. Kenyataannya kita gagal ke Piala Dunia. Jadi fenomena apakah ini gitu? Bermain di Liga Indonesia bisa masuk Piala Dunia, timnas Indonesia yang pemainnya bermain di Liga Eropa gagal ke Piala Dunia. Nah, gimana menurut teman-teman? Maresca pelatih Chelsea ini gila sih, gokil luar biasa emang tuh ya. Waktu di Piala Dunia antar klub PSG digulung, padahal PSG digadang-gadang waktu itu ya. Malam tadi lawan Barcelona yang katanya Barcelona dijagokan, di Barcelona itu ada dewanya sepak bola masa kini katanya. Ternyata dibuat nggak berkutik juga, digulung juga 3-0. Waktu itu PSG 4-0, gila bener. Nggak tahu formasi apa yang dipakai Maresca itu, kok bisa-bisanya menghentikan dewa. Ada dewa sepak bola di situ, ada dewa Don Juan lah di situ, penakluk hati seluruh wanita di dunia. Ada Lamine Yamal. Padahal kalau dilihat dari formasinya dia pakai 3 back dan ngandelin serangan balik. Kok bisa ngandelin serangan balik bisa menang lawan Barcelona yang katanya total football? Ini Maresca ini menyalahi aturan, menyalahi prinsip sepak bola yang dianut oleh pandit di Indonesia. Jadi maupun menang tetap aja lah mainnya jelek. Nggak kepake itu buat melatih di Indonesia. Ada 2 kemungkinan yang akan diterima Hoki setelah Hoki mengkritik soal target perak yang ditetapkan oleh Pak Ketum.
Yang pertama, ya ada kemungkinan si Hoki nggak dipanggil lagi ke tim nasional. Karena di Indonesia ini kalau mengkritik itu seperti seolah dianggap musuh. Kayak misalnya Justin Hubner waktu mengkritik kebijakan Patrick Kluivert formasinya melawan Arab Saudi. Berikutnya dilawan Irak dia dicoret. Nah untuk Hoki ini ya gampang banget kalau ngilangin Hoki. Sebagian masyarakat juga selama ini bertanya-tanya kenapa sih Hoki selalu dipanggil terus. Walaupun kemarin terakhir main bagus, tapi Hoki lebih banyak dikritiknya juga sama masyarakat soal penampilannya di tim nasional. Jadi kalau dicoret pun ya wajar-wajar aja gitu. Tapi bisa juga momen ini dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Pak Ketum itu memang santai aja. Jadi bukan anti kritik yang dianggapkan oleh masyarakat selama ini gitu. Jadi Hoki tetap dipanggil. Toh kemarin di pertandingan terakhir Hoki main bagus banget gitu. Tapi di luar itu semua ya gue salut lah. Hoki punya pendirian sendiri. Gue suka banget dari wawancaranya yang dia bilang itu mantep sih gitu. Harusnya kita optimis katanya. Kalau para pemain sih optimis gitu. Tapi nggak tahu kenapa ditargetkan medali perak di SEA Games. Gimana menurut teman-teman? Hoki akan dipanggil lagi masuk timnas atau akan out?